Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United dipastikan lolos ke partai final Carabao Cup setelah mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-0. Sementara Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen dengan berhasil mencuri poin di markas Real Betis. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Carabao Cup di mana Manchester United yang dipastikan lolos ke partai final setelah melakukan Nottingham Forest dengan skor 2-0. Sementara dari hasil pertandingan La Liga, ada Barcelona yang kian kokoh di puncak klasemen setelah berhasil mencuri poin di markas Real Betis. Manchester United meraih kemenangan di leg kedua babak semifinal Carabao Cup. Dalam laga itu, skuad Setan Merah menekuk Nottingham Forest dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Setan Merah dicetak melalui Anthony Martial di menit ke-73 dan Fred di menit ke-76. Uniknya saat gol yang dicetak oleh Fred dilakukan lewat skema kerjasama yang cukup baik. Berawal dari umpan matang Bruno Fernandes, berikutnya Marcus Rashford menerima umpan tersebut di kotak penalti dan langsung memberikan umpan kepada Fred. Menariknya, Fred langsung menyodor bola tersebut menggunakan lutut kanannya. Dengan hasil ini, Manchester United dipastikan lolos ke final dan akan berhadapan melawan Newcastle United. Barcelona berhasil mencuri 3 poin di markas Real Betis dalam laga tunda di pekan ke-17 La Liga. Pada laga tersebut, pasukan Xavi Hernandez mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-2. Barcelona membuka keunggulan lewat 2 gol yang dicetak Rafinha dan Robert Lewandowski. Real Betis bisa memperkecil kedudukan di menit ke-80 lewat gol bunuh diri dari Jules Koundé. Tambahan 3 poin ini membuat Barcelona kian kokoh di puncak klasemen sementara La Liga. Unggul 8 poin dari Real Betis yang membuntuti di peringkat kedua. Lanjut ke hasil Coppa Italia, ada AS Roma yang dipastikan gagal ke semifinal setelah takluk atas Cremonense dengan skor 1-2. Sedangkan Bayern Munchen meraih kemenangan telak setelah mencukur habis Mainz di markasnya dengan skor 0-4. AS Roma gagal meraih kemenangan di babak perempat final Coppa Italia menghadapi Cremonense. Di laga tersebut, skuad Serigala menyusui takluk dengan skor tipis 1-2. Cremonense menutup babak pertama lewat penalti dari Kairol Dessers di menit ke-28. Berikutnya, skuad Grigio Rossi menggandakan keunggulan lewat gol bunuh diri dari Mehmet Zeki Çelik di menit ke-49. AS Roma cuma bisa membalas 1 gol lewat Andrea Belotti di menit ke-94. Dengan hasil ini, skuad asuhan Jose Mourinho dipastikan gagal melaju ke partai semifinal Coppa Italia. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan saat melakoni babak 16 besar di FB Pokal melawan Mainz 05. Pada laga itu, skuad asuhan Julian Nagelsmann menang dengan 4 gol tanpa balas. Pada babak pertama, skuad di Rotten berhasil unggul lewat Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala, dan Leroy Sané. Setelah itu disusul oleh gol dari Alphonso Davies pada menit ke-83. Dengan hasil ini, skuad di Rotten berhasil melaju ke babak 8 besar di FB Pokal. Pada laga ini ada momen menarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo pada laga debutnya. Sebab bek sayap asal Portugal itu berhasil menampilkan aksi yang luar biasa. Bahkan Cancelo sukses menyumbangkan 1 untuk gol pertama yang dilesakan oleh Choupo-Moting. Paris Saint-Germain bertandang ke markas Montpellier pada pekan ke-21 Ligue 1. Skuad Les Parisiens berhasil menang dengan skor akhir 1-3. Ketiga gol dari skuad asuhan Christophe Galtier dicetak oleh Fabian Ruiz, Lionel Messi, dan Warren Zaïre-Emery. Sedangkan skuad La Pilot hanya mampu membalas melalui 1 gol dari Arnaud Nordin. Pada laga ini, skuad Les Parisiens harus menelan pil pahit. Sebab kedua pemain bintang mereka yaitu Sergio Ramos dan Kylian Mbappe harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Keduanya pun terancam bakal absen saat menghadapi Bayern Munchen di babak 16 besar Liga Champions. Dengan ini PSG berhasil memutus rentetan buruk dalam 2 laga terakhirnya. Lionel Messi dan kawan-kawan masih kokoh di puncak klasemen dengan menorehkan 51 poin. Carlo Ancelotti memberi komentarnya menjelang laga tunda pekan ke-17 La Liga. Don Carlo mengaku kalau skuadnya kesulitan untuk menghadapi jadwal yang padat di musim ini. Ex AC Milan itu bilang kalau para pemain juga punya batas dan harus memiliki jam istirahat. Di sisi lain, Ancelotti memberi pendapatnya tentang perginya Gennaro Gattuso dari Valencia. Menurutnya, Gattuso nggak sepenuhnya gagal menjalankan tugasnya sebagai pelatih. Namun mantan anak asuhnya itu cuma belum mendapatkan ritmenya untuk menjadi pelatih. Thiago Silva berencana untuk menambah masa baktinya bersama Chelsea.
Bek asal Brazil ini mengaku bahagia sejak pertama kali menginjakan kaki di Stamford Bridge. Dengan kepastian ini sekaligus menepis isu kepergiannya pada akhir musim panas nanti. Selain itu Silva juga bilang kalau saat ini klub sangat membutuhkan kemampuan dirinya. Alasannya untuk memimpin para pemain muda yang sedang masuk ke dalam proyek baru skuad Singa Berdiri. Kita masuk ke rumor transfer, ada Arsenal yang belum menyerah mendatangkan Moises Caicedo dan berniat merekrutnya di musim panas nanti. Bicara soal musim panas nih, Newcastle United juga berencana menyaingi Liverpool dalam perburuan Jude Bellingham di musim panas mendatang. Arsenal gagal mengamankan jasa Moises Caicedo pada bursa transfer musim dingin kemarin. Alasannya skuad King London gagal mencapai kesepakatan dengan Brighton. Padahal sang pemain diketahui sangat ingin pergi dari skuad asuhan Roberto De Zerbi. Oleh sebab itu anak skuad meriam ganas itu akan mencoba mengejar Caicedo pada musim panas. Sebab Mikel Arteta akan menjadikannya sebagai proyek jangka panjang. Apalagi pada transfer musim dingin ini mereka hanya merekrut Jorginho yang sudah nggak lagi berusia muda. Meskipun bursa transfer sudah resmi ditutup, Newcastle United justru sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jude Bellingham pada bursa transfer musim panas mendatang. Akan tapi skuad The Magpies harus bersaing dengan Liverpool yang disebut juga menjadi klub terdepan dalam perburuannya. Namun Sport Bild mengklaim Newcastle punya sumber dana yang cukup. Pasukan Eddie Howe ini siap memberikan penawaran 130 juta pound sterling. Bellingham mungkin bisa saja kepincut seandainya Newcastle bisa finish di zona Liga Champions. Masih di seputaran rumor transfer guys, ada Olivier Giroud yang sempat menolak tawaran dari Everton. Ngomong-ngomong soal menolak nih, ada juga Luka Modric yang juga menolak tawaran MLS dan Arab Saudi. Olivier Giroud sempat menjadi incaran Everton di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim dingin. Saat itu skuad The Toffees telah menghubungi bomber asal Prancis tersebut. Everton sendiri memang sedang membutuhkan penyerang baru untuk bisa lepas dari jeratan degradasi. Sayangnya keinginan mereka merekrut Giroud dipastikan pupus, sebab mantan penyerang Chelsea ini menolak tawaran itu dan lebih memilih bertahan di AC Milan. Skuad Rossoneri disebut akan memperpanjang masa baktinya selama 1 tahun. La Liga dikabarkan mengecam aktivitas transfer para klub-klub Premier League. Pasalnya saat ini para tim-tim Liga Inggris menghabiskan 815 juta pounds pada musim dingin. Menurut Presiden La Liga yakni Javier Tebas Madrano, hal itu sudah nggak wajar. Sebab akan merusak keseimbangan pasar pemain dalam waktu yang cepat. Di sisi lain, para klub Liga Spanyol nggak banyak melakukan aktivitas transfer. Bahkan klub besar seperti Barcelona dan Real Madrid nggak belanja sama sekali pada bursa musim dingin ini. Luka Modric dirumorkan telah menolak tawaran dari klub-klub Major Soccer League. Alasannya pemain timnas Kroasia ini masih ingin membela Real Madrid. Rencananya Modric akan menambah masa baktinya hingga 1 tahun ke depan. Dia pun mengatakan kalau keputusannya itu sudah dipikirkan secara matang. Selain itu pemain berusia 37 tahun itu sudah menutup pintu bagi tim-tim yang ingin bernegosiasi. Terbaru dia juga menolak tawaran untuk bermain di Arab Saudi. Kalau tadi berita rumor transfer, kita masuk ke berita resmi guys. Ada Hakim Ziyech yang dipastikan gagal ke Paris Saint-Germain. Sementara Antonio Conte nggak bisa mendampingi Tottenham Hotspur karena akan menjalani operasi pengangkatan kantung empedu. Hakim Ziyech harus gigit jari karena dipastikan gagal merapat ke Paris Saint-Germain. Alasannya Chelsea disebut telah salah dalam pengiriman dokumen sang pemain. Menurut laporan dari El Equipe, skuad The Blues diklaim salah mengirim dokumen sebanyak 3 kali. Sialnya lagi saat dokumen itu sudah kelar, bursa transfer musim dingin sudah resmi ditutup. Akibat kegagalan tersebut membuat pemain timnas Maroko itu terlantar di kota Paris. Pasalnya dia saat ini sudah berada di kantor PSG untuk menyelesaikan transfernya. Tottenham Hotspur mendapat kabar buruk menjelang laga big match menghadapi Manchester City. Di laga itu mereka nggak akan didampingi oleh sang juru taktik Antonio Conte. Dilansir dari situs resmi klub, pelatih Italia itu dikabarkan sedang jatuh sakit. Dia pun sudah menjalani operasi pengangkatan kantung empedu pada hari Rabu waktu setempat. Conte pun mendapat banjir doa dari berbagai kalangan, termasuk panitia Serie A yang mendoakan agar mantan pelatih Inter Milan itu bisa cepat pulih dan sembuh. Next, ada Chelsea yang menjadi klub terboros dalam satu musim dengan menghabiskan dana mencapai 525 juta pound sterling. Sayangnya rekrutan baru mereka Enzo Fernandez terancam gak bisa bermain di Liga Champions. Kira-kira apa ya guys penyebabnya?
Chelsea menjadi klub paling disorot dalam bursa transfer musim 2022-2023. Sebab skuad asuhan Graham Potter ini telah membakar banyak uang mereka untuk mendatangkan 24 pemain. Bersumber dari The Athletic, skuad The Blues sudah menghabiskan dana yang cukup besar. Dana tersebut diklaim mencapai 525 juta pound sterling atau 9,6 triliun rupiah. Anggaran itu mampu memecahkan transfer Barcelona dalam satu musim. Sebelumnya di musim 2017-2018, skuad Blaugrana telah menghabiskan pengeluaran mencapai 380 juta euro. Chelsea berhasil mendatangkan 9 pemain anyar pada bursa transfer musim dingin. Selain itu, mereka juga harus kehilangan Jorginho yang hengkang ke Arsenal. Meskipun begitu, skuad singa berdiri memiliki masalah baru yang harus dihadapi. Pasalnya, skuad asuhan Graham Potter ini nggak bisa mendaftarkan 2 pemain anyarnya untuk Liga Champions. Kedua pemain yang dimaksud adalah Joao Felix dan Enzo Fernandez. Sebab keduanya diketahui sudah didaftarkan di klub sebelum keduanya berseragam skuad The Blues. Wolverhampton resmi perpanjang talenta mudanya yakni Justin Hubner. Pemain asal Indonesia itu akan diikat dengan durasi kontrak baru hingga 2,5 tahun ke depan. Itu artinya bek 19 tahun itu akan berseragam skuad The Wanderers hingga tahun 2025. Hubner dianggap mempunyai kemampuan dalam berkembang. Atas hal itu, Serigala Kuning mempertimbangkan untuk memperpanjang masa baktinya. Apalagi Hubner sudah mulai mendapatkan menit bermain di skuad Junior Wolves. Paul Pogba belum memainkan laga debutnya sejak bergabung ke Juventus pada musim panas lalu. Alasannya gelandang Prancis itu mengalami cedera yang mengharuskan dirinya menepi panjang. Terbaru, Pogba sempat menunjukkan batang hidungnya saat hadir di sesi latihan pada hari Minggu lalu. Ia pun sudah terlihat melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Akan tapi sang pelatih Massimiliano Allegri enggan untuk memainkannya. Allegri bilang kalau Pogba mengalami cedera otot dan namanya pun gak terdaftar saat laga menghadapi Lazio nanti. Milan Skriniar enggan menandatangani perpanjangan kontrak barunya di Inter Milan. Dia pun sudah resmi cabut ke Paris Saint-Germain pada musim panas mendatang. Para petinggi Nerazzurri banyak yang menyesalkan keputusan tersebut. Di samping itu juga Skriniar tampil mengecewakan dengan mendapat kartu merah di laga menghadapi Empoli lalu. Dua faktor itu membuat para petinggi mencopotnya sebagai ban kapten. Kabarnya ex-pemain Sampdoria ini gak akan mengenakan ban kapten sampai akhir musim. Manchester United sukses mendatangkan 3 pemain pada bursa transfer musim dingin kemarin. Pemain tersebut seperti Wout Weghorst, Marcel Sabitzer hingga Jack Butland. Atas transfer tersebut, Erik ten Hag selaku pelatih MU memberikan pendapatnya. Menurutnya saat ini skuadnya hanya kekurangan 1 pemain saja. Pemain tersebut berposisi gelandang yang bisa mengontrol jalannya pertandingan. Di sisi lain, pemain yang dimasuk ten Hag yakni Frenkie de Jong yang juga gencar menjadi incarannya. Kita masuk ke sesi komentar. Ada Jamie Carragher yang menyebut Arsenal asal beli karena sering mendatangkan pemain buangan dari Chelsea. Di kabar penutup ada Marcelino Ferdinand yang resmi bergabung ke klub divisi Liga 2 Belgia yakni KMSK Deinz. Arsenal baru saja resmi mendatangkan Jorginho dari Chelsea seharga 12 juta euro. Kedatangan gelandang asal Italia ini membuat Jamie Carragher berkomentar. Menurut Carragher, The Gunners seakan gak kapok merekrut pemain buangan Chelsea. Dalam sejarahnya, Arsenal memang kerap mendatangkan beberapa pemain The Blues. Anehnya lagi, Carragher mengklaim kalau para pemain itu sudah habis dalam masa kejayaannya. Mulai dari David Luiz sampai Willian yang dianggap kurang memberikan kontribusi. Barcelona harus ditinggal 3 pemainnya sekaligus di musim 2022-2023. Mulai dari Gerard Pique yang pergi tiba-tiba hingga Hector Bellerin dan Memphis Depay yang memutuskan untuk hengkang. Xavi Hernandez yang melihat hal itu mengaku kesal dengan manajemen Blaugrana. Pasalnya mereka nggak mencari pengganti untuk para pemain yang pergi meninggalkan Camp Nou. Selain itu, menurut Al saat itu skuadnya saat ini sangat membutuhkan bek tengah. Sebab sebelumnya posisi tersebut juga sudah dijanjikan manajemen untuk didatangkan pemain anyar. Marcelino Ferdinand resmi bergabung ke klub divisi 2 Liga Belgia yakni KMSK Deinz. Seperti diketahui, pemain kelahiran Jakarta itu belum lama ini meninggalkan Persebaya Surabaya. Saat itu dia berpamitan terbang ke Belgia dengan memperkuat KA Egan. Akan tapi pada akhirnya Marcelino pun bergabung ke KMSK Deinz dengan diikat kontrak selama 1,5 tahun. Dalam pernyataan resminya, Marcelino merasa bahagia bisa berkarir di Eropa. Dia pun mengaku gak sabar menjalani debut pertamanya dan mendapatkan pengalaman baru di sana.
Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Tom Jerry. Hadir selalu Min, syukurlah hari ini telat 2 jam. Nah, buat kalian, supaya kalian nggak telat, kalian bisa nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Awas aja kalau kalian nggak nyalain. Sampai jumpa!